Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan keempat, di mata kuliah statistik kita bahas tentang metode pengambilan sampel dan teorema limit pusat. Ini hal yang krusial, yang paling penting ya, karena Anda tahu sendiri, sampel ya itu kan sebagian dari populasi yang tujuannya untuk mengambil data dari objek penelitian. Nah, karena data ini adalah bahan baku utama, jadi ini harus dilakukan secara benar, ya, secara tepat. Prosedur yang dilakukan juga harus tepat, apalagi sampel yang diambil. Kalau populasi, insya Allah itu menggambarkan, merefleksikan apa yang terjadi di objek penelitian, karena populasinya yang diteliti, semuanya yang diteliti. Tapi kalau sampel itu kan sebagiannya dari populasi yang dianggap mewakili keseluruhan anggota yang diteliti atau populasi. Oke, saya screen dulu, share screen. Nah, ini yang dimaksud dengan sampel ya. Sampel adalah proses pemilihan item dari populasi sehingga kita dapat menggunakan informasi ini untuk membuat penelitian atau kesimpulan tentang populasi. Nah, seperti yang Pak Maruf jelaskan tadi. Ketika mempelajari karakteristik populasi, ya, ada banyak alasan praktis mengapa kita lebih suka memilih porsi atau sampel populasi ya untuk diamati dan diukur. Ada porsi, ada sampel dari populasi. Ini beberapa nanti kita bahas ya. Ini salah satu gambaran tentang apa sih populasi dan apa itu sampel ya. Wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Ya, Sugiono, ini di buku Sugiono tahun 2017 halaman 80. Ya. Wilayah generalisasi. Jadi semua wilayah itu kan ruang lingkup yang secara umum, ya, baik itu objek atau subjek ya, yang mau diteliti, ya, yang semuanya itu memiliki kualitas, karakteristik, kualitas dan kuantitas ya, karakteristik tertentu yang mau diteliti. Apa nanti objek yang mau diteliti, ada atau subjek yang mau diteliti. Sampel dari populasi ya, generalisasi jadi besar. Ya, sampel itu bagian dari jumlah ya, dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sebagian atau bagian tertentu dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua, meneliti semua, mengambil data semua dari semua populasi, ya, karena keterbatasan penulis saja, misalnya karena keterbatasan dana, waktu, ya, bahkan tenaga, maka peneliti boleh menggunakan metode sampling atau pengambilan sampel dari populasi. Ya. Sebelum mengambil sampel ya harus diketahui dulu populasinya, harus ya. Jadi jelas fix jumlahnya itu berapa, populasinya baru diambil sampel. Contoh ya.
Nah, ini adalah teknik pengambilan sampel, ya. Ada probability sampling, ada juga non-probability sampling. Jadi ada menggunakan probabilitas, ya, sampel dengan menggunakan probabilitas, dan sampel yang diambil, contoh yang diambil tanpa ada teori kemungkinannya. Yang probability sampling, ya, teknik pengambilan sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur, ya, memberikan peluang yang sama karena probabilitas kan, teori kemungkinan yang kemarin, yang pertemuan ketiga, memberikan peluang yang sama untuk masing-masing individu atau kelompok yang mau diteliti, ya, dari populasi itu tentunya, ya, untuk menjadi sampel. Jadi masih ada chance atau kemungkinan kesempatan bagi misalkan ada 60 anggota, populasinya 60, ya. Nah, setiap satu satuan anggota itu memiliki kemungkinan, probabilitas dan kesempatan yang sama. Ya, nilainya berapa? Ya 1/60 kalau per satuan. 1/60. 1/60, 0,3333. Nah, sedangkan kalau non probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama untuk setiap anggota, ya, pada populasi yang diambil sebagai sampel. Tidak punya kesempatan yang sama. Jadi probability sampling misalkan itu tadi, kita ada misalkan ada kelereng, ya, seperti undian itu, ya, kelereng yang ada nomornya, ya, diaduk terus disuruh ngambil satu-satu gitu, ya, ada 60 kelereng, ada angka 1 sampai 60 disuruh ngambil. Nah, dari setiap 60 itu, ya, disuruh ambil kelereng 60 itu, kita diberikan kesempatan 3 kali pengambilan. Nah, masing-masing dari 1 kali mengambil, probabilitas pada saat kita ambil satu seret gini, ya, dari kelereng itu mempunyai 1/60 karena ngambilnya 1. 1/60. Nah, setelah ngambil diletakkan toh, diletakkan, ambil lagi angkanya lagi, diambil lagi, berarti ada sisa 59. 59 itu punya kesempatan yang sama. Contohnya tadi, diambil lagi ketiga kan, jadi 1/57 karena kasih diambil sudah 3 tadi, ya 57, 58 kan sudah diambil 2 terus 1 lagi, 1/58. Nah, itulah probabilitas kesempatan, ya. Sedangkan kalau non probabilitas contohnya seperti apa, nanti kita bahas lagi. Sekarang yang probabilitas sampling saja dulu biar nggak lompat-lompat, ya nggak bingung. Kita lanjutkan yang probabilitas sampling dulu, ya. Dari probabilitas sampling ini, pengambilan sampel dengan kesempatan yang sama, ya, itu ada yang disebut dengan simple random sampling. Simple random sampling, ya. Ya, pengambilan secara random dan simple, mudah. Dengan proses pengambilan sampel dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk menjadi anggota sampel. Jika di sini prosesnya memilih sejumlah sampel n itu sampel itu pasti kecil n-nya, tapi kalau populasi n-nya besar, lambangnya yang digunakan secara random, diambil digunakan secara acak. Cara atau teknik ini dapat dilakukan jika analisis penelitiannya cenderung deskriptif dan bersifat umum, penjabaran. Perbedaan karakteristik yang mungkin ada pada setiap unsur atau elemen populasi tidak memerlukan hal yang penting bagi rencana analisisnya. Karena hanya
pengambilan sampel secara random dan simple. Ada dua cara pengambilan sampel random sampling. Pertama, bila jumlah populasinya sedikit, ya, bisa digunakan dengan cara mengundi, coin toss, ya, pakai mengundi. Bila populasinya besar, perlu digunakan tabel, ya, tabel random numbers. Itu ada, tinggal Anda browsing saja di Google, ya. Ketikkan ini tabel random numbers. Jadi itu tersedia angka-angka yang acak, ya, yang acak, ya, tidak, kemungkinan muncul angka itu sangat acak sekali dari tabel itu. Keuntungannya dari metode simple random sampling ini, prosedurnya estimasi dan mudah, sederhana. Kerugiannya membutuhkan daftar seluruh anggota populasi. Harus tahu ini, kalau nggak tahu anggotanya dari populasi itu jumlahnya berapa, maka simple random sampling ini tidak bisa digunakan. Dan tentunya kerugiannya apa? Karena banyak itu tadi. Sampelnya mungkin tersebar pada daerah yang sangat luas. Nah, karena sangat luas itu memunculkan biaya yang besar. Mungkin harus didatangi, ya, didatangi dan istilahnya diwawancara, gitu ya. Tapi dengan teknologi sekarang ini bisa dilakukan secara online, ya, daring, bisa dilakukan secara daring, itu akan mengurangi pembengkakan biaya. Ya. Jadi semakin dengan menggunakan teknologi, tapi keterbatasan lagi harus ada campur tangan teknologi. Selanjutnya, proses pengambilan sampel dilakukan dengan memberi kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi, seperti yang Pak Maruf katakan tadi. Ya, probability sampling, setiap anggota memiliki peluang yang sama, ya, untuk diambil secara acak atau secara random. Jika penelitian diharapkan pada ukuran populasi yang banyak dan tidak memiliki alat pengambil data yang secara random, cara pengambilan sampel sistematis dapat digunakan. Cara ini menuntut kepada peneliti untuk memilih unsur populasi secara sistematis. Soal keberapa urutannya, berapa urutan 1 atau 2 unsur populasi yang bisa dijadikan sampel tergantung pada jumlah ukuran, ya, ukuran dari populasi. Misalnya dalam satu populasi terhadap 5.000, ada 5.000 rumah populasinya, misalkan di suatu RW 5.000 rumah. Sampel yang akan diambil adalah 250 rumah. Dengan demikian interval di antara sampel ke 1, ke 2, dan seterusnya adalah 25. Ini yang cenderung dipakai, ya, intervalnya. Kelipatannya itu ya, 25, 25, 25, 25. Sampel yang akan diambil adalah 250. Jadi mempunyai interval sebanyak 25. Yang kemarin, K sama dengan N dibagi N besar dibagi N kecil. N itu adalah populasi, N adalah sampel yang mau diambil. Populasinya kan tadi berapa? 5.000, contoh yang di atas. 5.000 dibagi dengan 25. Ya. Nah, interval kelasnya dari kelas ini untuk mencari berapa intervalnya, kan gitu. Ya. N sama dengan 30, N kecilnya 100, K sama dengan kelasnya ada 3 kelas. Ya. Kalau ini N-nya 300 sama 100, ada 3 kelas. Ya. Kalau ini tadi 5.000
dibagi 250. Ya, kita coret, ketemunya adalah 500 dibagi 25, berarti 20. Ya, 20. Kelasnya ada 20. Ya, dari 20 itu intervalnya ada 25. Contoh schematic sampel pasien nomor 3, nomor 6, nomor 9, nomor 15 ini kan kelipatan-kelipatan dan seterusnya. Ya, mempunyai keuntungan perencanaan dan penggunaan yang mudah. Sampel terdapat di daerah populasi. Ya. Kerugian yang membutuhkan daftar populasi, ya harus tahu tadi daftar populasi. Selanjutnya adalah stratified random sampling. Tadi kan simple random sampling, sekarang stratified random sampling. Proses pengambilan sampel dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi, seperti pada umumnya probabilitas sampling. Ya. Kemudian pengambilan sampelnya dilakukan dalam setiap strata, baik secara simple random sampling maupun secara sistematik random sampling. Jadi dibagi menurut strata-strata. Karena unsur populasi karakteristiknya heterogen, ya, dan heterogenitas tersebut mempunyai arti yang signifikan pada pencapaian tujuan penelitian, ya, ada kan nanti di akhir-akhirnya uji heterogenitas. Nah, itu untuk menguji tingkat keakuratan dari sampel. Ya. Sampel atau populasi yang diambil, sampel yang diambil dari populasi, heterogen atau tidak. Pada saat menentukan jumlah sampel dalam setiap stratum strata ya, strata umum, peneliti dapat menentukan secara proporsional ataupun tidak proporsional. Ya, proporsional. Ya. Yang dimaksud dengan proporsional, nih, jumlah sampel dalam setiap strata sebanding dengan jumlah unsur populasi strata tersebut. Sebanding. Nanti kita contohkan di belakang ya. Nah, ini stratified random sampling contohnya. Rumusnya ini intervalnya S dibagi N dikalikan N. Ya. Contohnya di sini. Suatu perusahaan memiliki 3 bagian, ya, dengan jumlah karyawan yang berbeda. Bagian keuangan terdapat 15 karyawan. Terdapat 15 karyawan. Bagian pemasaran terdapat 45 karyawan. Yang ketiga, perlengkapan terdapat bagian perlengkapan 100 karyawan paling banyak ya. Keuangan, pemasaran, dan perlengkapan. Artinya seluruhnya kalau jumlah adalah 160 populasinya ya. Kalau jumlah sampelnya N, kita lambangkan dengan N, yang akan diambil adalah 100 karyawan, sampelnya 100, maka untuk strata I, ya, atau dilambangkan dengan I interval, diambil ya, 15 dibagi 160, 15 ini kan tadi 15 dibagi 160 dikalikan 100. Dikalikan 100. 15 dibagi total karyawannya dibagi N-nya sampelnya. Sampelnya yang diambil sebanyak 100. Maka terdapat 9 stratum. Untuk yang strata pertama, keuangan. Untuk manajer sebanyak 28. Strata ketiga sebanyak 63 manajer. Jadi dari 15, 45, dan 100, 15 itu diambil 9, 45 diambil 28, terus 100 diambil 63. Jadi 15 dibagi 100,
60 ini hasilnya dikalikan 100. Lalu 45 dibagi 160 dikalikan 100, ketemunya 28, dan 100 dibagi 160 dikalikan 100. Ketemulah hasilnya 63 meter. Ini yang stratified random sampling, ya, rumus proporsional. Kalau yang tidak proporsional, ya, jumlah dalam setiap strata tidak proporsional. Hal ini terjadi jika jumlah unsur atau elemen di salah satu atau di beberapa strata sangat sedikit. Ya, misal saja, kalau dalam strata 1 hanya ada 4 karyawan, maka peneliti bisa mengambil semua karyawan dalam strata tersebut. Ya. Dan untuk karyawan yang selanjutnya, strata yang kedua ditambahkan 5. Lalu yang sedangkan strata ketiga, ya tetap 63 karyawan. Keuntungan dari stratified random sampling ini, taksiran mengenai karakteristik populasi lebih tepat karena ada beberapa strata, ya, strata. Yang kerugiannya, daftar populasi setiap strata diperlukan. Semuanya populasi harus jelas. Lah, kalau populasinya sudah tahu stratanya kan rugi daripada kita mengambil stratified random sampling dan populasinya sudah jelas stratanya ada, ya lebih baik menggunakan total populasi. Cuman kalau ada metode wawancara itu yang agak merepotkan, bahkan kita pilih menjadi memang pengambilan sampling daripada populasi karena letak geografis Indonesia atau faktor biaya dan waktu. Selanjutnya adalah cluster sampling. Ya. Cluster sampling. Pengambilan sampling dilakukan terhadap beberapa unit. Ya. Di mana sampling unit terdiri dari satu kelompok atau cluster. Tiap item atau individu anggota di dalam kelompok yang terpilih akan diambil sebagai sampel. Cara ini dipakai bila populasi dapat dibagi dalam kelompok-kelompok dan setiap karakteristik yang dipelajari adalah dalam setiap kelompok. Karena cluster tadi stratified menurut stratanya, sekarang menurut cluster-cluster, kelompok-kelompok. Simple random sampling dan stratified random sampling berasumsi ada list lengkap dari anggota populasi. Kalau tidak ada, ya, tidak ada list lengkapnya dari anggota. Itu tadi, cluster sampling bisa digunakan. Pertimbangan biaya juga merupakan alasan yang lain. Itu positifnya ya. Bila dengan stratified mengambil sampel dari setiap strata atau cluster sampling. Tidak mengambil sampel dari cluster, hanya cluster yang dipilih saja. Hanya contoh pengambilan datanya manajer saja yang diambil dari seluruh karyawan, itu yang diambil sampelnya adalah yang punya jabatan manajer saja. Nah, itu adalah stratified sampling. Jika semua anggota klaster menjadi sampel, ya, single atau stage cluster sampel, jika suatu klaster terdiri dari klaster lagi, jadi ada lagi klaster di dalamnya, dan sampelnya diambil dari klaster di bawah multi-stage cluster sampling, ini merupakan kemudahan-kemudahan dalam mencari data. Tentunya efektif secara biaya, tapi punya kerugian karena klaster-klaster lagi dalamnya multi cluster kan gitu. Kurang akurat dibandingkan dengan sistem random sampling ataupun bahkan dengan stratified random sampling untuk jumlah n yang sama. Karena dengan simple random sampling, kalau simple random sampling mempunyai kesempatan yang sama untuk setiap anggota, sedangkan stratified random sampling juga sama mempunyai kesempatan
ya, cuman digolongkan berdasarkan strata-strata. Sedangkan klaster itu hanya sampel yang diambil secara acak, ya, tapi dari pengambilan acak itu tadi dikelompokkan, ya, dikelompokkan. Ada manajer tingkat atas, senior manajer, ya, junior manajer, nah, dibagi-bagi lagi gitu menurut umur atau masa jabatan. Gitu. Yang terakhir dari pokok bahasan kita adalah non probability sampling, ya. Dalam banyak kasus, katanya ini, cara sampling ini lebih tepat, praktis. Ya. Situasi di mana jumlah kasus yang bisa diteliti terlalu sedikit, misalnya karena biaya terlalu besar untuk menyelidiki banyak kasus, misalnya untuk analisis kota, kan butuh biaya, biasanya pemerintah yang mengadakan penelitian negara, atau pada saat analisis untuk perpolitikan, nah, ini kan jumlah besar katanya. Sementara probabilitas sampling kurang reliabel untuk jumlah kasus yang terlalu sedikit. Contoh pemilu itu kan berapa tahun sekali, ya, 5 tahun sekali, 4 tahun sekali. Kelemahannya data yang diambil adalah bias. Ya. Untuk sampel variabilitas tidak bisa dihitung menggunakan probability sampling teori, harus menggunakan non probability sampling. Jika tujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai gejala-gejala, tujuan eksploratif untuk menjelajah, ya, untuk pendokumenan, mencari hal yang baru, belum diperlukan generalisasi statistik yang akurat. Ya, nggak usah menggunakan statistik karena mengeksplor hal yang baru tidak perlu pendekatan probabilitas. Makanya di sini non probability sampling. Kalau populasinya sendiri jumlahnya kecil, misalkan di bawah 100, ya, bila sangat sedikit, hasil yang diminta segera tidak memerlukan ketepatan yang tinggi karena hanya sekedar gambaran umum saja mengenai objek yang diteliti. Jadi penelitian awal. Ya. Lalu ada menggunakan purposive sampling. Karena namanya saja purposive, ya, ditujukan sampel, pengambilan sampelnya ditujukan untuk hal yang spesifik. Ya. Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu yang diambil sebagai sampel karena peneliti dianggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Tetap kurang bisa diterima dibandingkan probabilitas sampling jika digunakan generalisasi, ya, yang tepat dan akurat karena umum lebih kuat dibandingkan convenience sampling, tapi sangat tergantung pada expert judgment peneliti. Jadi inilah beberapa gambaran, ya. Masing-masing punya keuntungan dan kerugian. Ya. Tapi dicocokkan lagi dengan keadaan si peneliti. Karena penelitinya kalau uangnya banyak nggak masalah, populasi disikat gitu aja. Tapi kalau dengan anggaran yang terbatas, ya, dan dicocokkan ini menggunakan ini penelitian awal atau sudah memang benar-benar menguji teori lagi. Kalau belum menguji teori, hanya eksploratif, ya, lebih baik menggunakan yang non probability sampling seperti ini. Jadi pengambilan sampelnya ditujukan pada hal tertentu saja. Contoh, mahasiswa yang diteliti hanya khusus semester 7. Nah, kenapa di semester 7 saja? Jadi kan proposif, kan ditujukan hanya mahasiswa ekonomi yang sudah menempuh sekian, misalkan 100 SKS. Tujuannya mau mengambil calon, ini kan menjadi calon accounting misalkan, calon manajer
Nah, namanya calon kan tadi mahasiswa yang akan lulus, bukan mahasiswa yang junior junior student atau fresh graduate from high school, enggak. Tapi yang sudah menempuh kuliah paling tidak 7 semester atau 6 semester. Nah, kenapa itu dimunculkan judgment, expert judgment? Jadi kalau semakin peneliti itu ahli, ya, meneliti bidang itu, maka keyakinan pengambilan proposif sampling itu sangat tepat. Ya, tidak membuang-buang energi yang tidak penting, ya, karena calon manajer, calon accounting, tapi diambil mahasiswa yang baru semester 1, 2, yang muatan pengetahuannya tentang bidang yang mau diteliti itu masih kurang. Penelitian menggunakan expert judgment untuk memilih kasus-kasus yang representatif atau tipikal dari populasi. Pengambilan sampel dilakukan hanya atas dasar pertimbangan peneliti. Ya, yang dianggap unsur itu yang telah dikehendaki dalam anggota sampel yang akan diambil. Ada dua, ya, jenis, ya, judgment sampling dan quote sampling. Judgment sampling, ya, contohnya di sini penilaian secara judgment gitu, ya. Quote sampling, teknik sampel ini adalah bentuk dari sampel distratified secara proporsional, namun tidak dipilih secara acak, melainkan secara kebetulan, tepat-tepat. Ya. Ada lagi accidental sampling atau convenient sampling. Sering juga disebut dengan accidental haphazard atau fortuitous sampling. Peneliti memilih sejumlah kasus yang dia anggap reliable atau aman, nyaman, ya, untuk beberapa seorang peneliti. Metode ini cepat, mudah, dan murah. Kalau penelitinya permasalahan baru tahap awal, ya, dan bukan untuk menjudgment tentang generalisasi masalah, ya, menjadikan teori yang general, yang umum. Karena sampel yang cuma sedapatnya, ya, yang diambil sebar itu, sampel yang diambil ya dari populasi itu misalkan ada 5.000, ya saya ambil terserah sedapatnya dalam 1 jam gitu aja. Ya mungkin hanya dapatnya sedikit, 1 jam itu tidak merefleksikan gambaran umum secara komplit, pasti, tapi hanya bersifat pendahuluan, gambaran umum dari beberapa sampel yang diambil. Jenis sampel ini sangat baik jika dimanfaatkan untuk penelitian penjajakan, yang kemudian diikuti dengan penelitian lanjutan. Sampelnya ditambah dan acak atau random. Beberapa kasus penelitian menggunakan jenis sampel yang berbeda-beda, itu akan menjadi penelitian lanjutan. Ada snowball sampling, jadi kayak bola salju gitu, ya. Semakin lama menggelinding akan semakin besar sampelnya. Ya, kalau ini dilakukan secara terus-menerus akan, tapi kan begitu bola salju itu mencapai titik tertentu, ya, nah bola itu akan hancur rata lagi. Jadi kalau sampling ini cenderung pengambilannya untuk kalangan-kalangan atau objek-objek yang eksklusif, ya, tertutup, susah untuk mencari datanya. Contoh, mencari seorang gay, lesbian, ya, atau pencandu narkotik, nasab.
gitu ya. Itu yang susah kan kelompok-kelompok yang jadi misalkan teroris. Nah, itu kan kelompok-kelompok yang sangat susah untuk ditemukan. Nah, itu kalau sudah satu ketemu, biasanya dari satu penelitian berlanjut ke dilanjutkan kepada punya teman yang sama dalam satu kelompok, ya itu dilanjutkan ke orang itu tadi, terus lanjut gitu ya sampai menjadi banyak sesuai yang diinginkan seorang peneliti. Jadi bahasa Jawanya ketok tular gitu loh. Tular. Nah, ini satu lagi ya, teorema limit pusat, suatu teori yang menyatakan bahwa jika ukuran sampel semakin besar, maka sifat dari rata-rata distribusi peluangnya sampelnya ya, atau sampel mean distribution akan semakin mendekati normal. Jadi jika semakin besar banyak datanya, ya, cenderung ke populasi, maka distribusi sebaran data itu akan berbentuk kurva normal. Kurva normal seperti lonceng. Jadi seperti gunung gitu ya, dari bawah kiri ke kanan, nanti ada gambarnya. Nah, seperti ini kurva normal. Ini garis ini tidak akan pernah menyentuh sumbu horizontal ini. Ya. Tidak pernah. Jadi dia akan mendekat saja, tapi tidak pernah memotong. Tidak ada sumbu normal. Kurva normal. Sampel tersebut kemungkinan besar akan memiliki rata-rata yang sangat dekat atau bahkan hampir sama dengan nilai parameternya. Begitu juga dengan nilai variasinya. Nah, berapa kira-kira sampel minimum yang perlu digunakan ya dalam teorema limit pusat bisa digunakan ya paling tidak 30, ya paling sedikit 30 atau 50 data yang diambil, ya. Itu data yang kecil. Nah, di sebuah sekolah unggulan dari nilai 30 siswa yang mengikuti ujian matematika ada 15 orang mendapatkan 90 dan 15 mendapatkan 100. Ya. Apakah ini disebut dengan distribusi normal? Ya belum tentu. Ya. Antara 15, jumlahnya sama 15 dan 15. Belum tentu itu dikatakan normal karena nilainya antara 90 dan 100. Ya. Kalau normal kan mulai ada yang 0 sampai 100. Itu normal. Nah, ini beberapa hal yang perlu diingat dalam teorema limit pusat. Gunakan teorema limit pusat saat distribusi tidak normal dan tidak diketahui normal atau tidak, ya tidak jelas. Karena penelitian awal biasanya. Pahami dulu karakteristik sampel dengan baik dan bila Anda memang tidak yakin bahwa itu distribusinya normal, data ini normal atau tidak, barulah gunakan teorema limit pusat. Tidak semua data yang ada digunakan pasti memiliki populasi yang berdistribusi normal. Ada distribusi normalnya pendekatan yang paling lazim digunakan saat distribusi data tidak diketahui dan atau tidak berdistribusi normal. Nah, itu adalah beberapa bagian penjelasan Pak Maruf untuk pertemuan keempat tentang metode pengambilan sampel dan teorema limit pusat. Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung ke WA Group atau di e-learning. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.